Pendidikan merupakan sebuah fondasi utama dari penunjang untuk sebuah kehidupan manusia di mana ia akan berkembang dan juga mengembangkan potensinya pada dirinya. Lingkungan juga merupakan suatu hal yang besar dalam menunjang sebuah pendidikan agar berjalan lancar dan juga dapat dikatakan maksimal. Sebagaimana kita ketahui, lingkungan merupakan segala hal yang terdekat dari diri seorang manusia yang dimana ia akan tumbuh, berkembang dan juga mengenal jati dirinya. Saat manusia lahir dan saat itulah ia akan masuk ke sebuah lingkungan, yaitu lingkungan keluarga. Ia akan menerima berbagai macam pendidikan dasar seperti saat berbicara, berjalan dan juga hal lainnya. Kemudian setelah ia tumbuh dan berkembang, ia akan memasuki sebuah lingkungan di mana ia akan berinteraksi dan juga bersosialisasi dengan manusia lainnya, yaitu lingkungan masyarakat. Dari kedua lingkungan tersebut akan ada sebuah kegiatan yang akan bisa mengasah secara spesifik dapat dikatakan akademik, yaitu lingkungan sekolah. Oleh karena itu, kita akan membahas lingkungan pendidikan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan juga lingkungan sekolah. Hai, aku Raden Fani Fitriani. Aku Rinda Nenggolan. Aku Civa Nabila. Aku Salsa Nabila. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menampilkan sebuah video dengan judul Lingkungan Pendidikan. So, let's get started. Keluarga merupakan lingkungan atau tempat pertama kali seorang manusia sejak ia lahir untuk mendapatkan sebuah pendidikan dan pendidikan. Mulai dari berbicara, membuka matanya untuk menatap dunia, dan juga berinteraksi dengan manusia lainnya. Tujuan dari pendidikan keluarga yaitu untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan dan juga moral sejak manusia itu lahir saat ia kecil untuk nanti menjadi bekal dirinya di masa depan. Baik, kemudian ada fungsi dari pendidikan di lingkungan keluarga. Yang pertama ada fungsi edukasi. Pada fungsi ini, keluarga memiliki peran dalam menanamkan nilai-nilai dasar perilaku, sikap, dan kebiasaan dalam mencapai tujuan pendidikan dengan memberikan contoh yang teladan disertai fasilitas yang memadai. Poin kedua ada fungsi sosialisasi. Dalam fungsi ini, keluarga menjadi tempat berkembangnya proses interaksi dan sosialisasi serta komunikasi. Fungsi sosialisasi juga baik dalam keluarga mengajarkan tentang nilai, norma, dan bagaimana berkomunikasi yang baik dengan orang lain untuk menyiapkan ke lingkungan masyarakat. Kemudian poin ketiga ada fungsi religius. Pada fungsi ini, keluarga berkewajiban memperkenalkan dan mendidik anaknya kepada kehidupan beragama supaya tercipta pribadi yang berakhlak, bermoral, dan berbudi pekerti luhur. Selanjutnya ada fungsi ekonomi. Pada fungsi ini, keluarga akan berperan untuk mendidik anaknya untuk bisa mengatur, merencanakan, dan juga tahu bagaimana untuk mempelajari bidang ekonomi seefektif mungkin dan sebaik mungkin. Kemudian ada fungsi rekreasi. Keluarga juga merupakan tempat untuk seorang manusia untuk mencurahkan isi hatinya dengan nyaman. Juga adanya peran hubungan keluarga sebagai penguat dari seorang manusia. Kemudian terakhir ada fungsi biologis. Keluarga merupakan tempat untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, sandang, pangan, dan papan. Kemudian ada peranan pendidikan di lingkungan keluarga. Yang pertama, sebagai pengalaman pertama masa kanak-kanak. Yang kedua, menjamin kehidupan emosional anak. Yang ketiga, menanamkan dasar pendidikan moral dan sosial. Kemudian yang terakhir merupakan peletakan dasar-dasar keagamaan. Sekolah berasal dari bahasa Yunani kuno, yaitu sekolah atau ekoil, yang memiliki arti waktu senggang, liburan atau istirahat. Kenapa ya? Itu karena pada saat itu kaum bangsawan Romawi menggunakan waktu senggang untuk berdiskusi tentang masalah-masalah kehidupan dan juga berolahraga, yang akhirnya dilakukan secara rutin dan terjadwal. Hal ini sesuai dengan sekolah yang kita tahu, yaitu lingkungan pendidikan yang dengan sengaja dirancang dan dilaksanakan berdasarkan peraturan-peraturan baku yang telah dimuat dalam perundang-undangan. Istilah sekolah termasuk pada jalur pendidikan formal.
dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Yang kedua yaitu fungsi pendidikan sekolah. Suwarno dalam Hasbuloh tahun 2009 menjelaskan mengenai fungsi dan peran sekolah, yaitu yang pertama mengembangkan kecerdasan pikiran dan memberikan pengetahuan. Yang kedua adalah spesialisasi. Jadi sekolah sebagai lembaga sosial memiliki spesialisasi, yaitu dalam pendidikan dan pengajaran. Yang ketiga yaitu efisiensi, karena dengan adanya sekolah, pekerjaan mendidik tidak hanya dipikul oleh keluarga, lalu pendidikan sekolah dilaksanakan dalam program yang sistematis dan dapat mendidik anak sekaligus dalam jumlah yang besar. Yang keempat yaitu sosialisasi, yaitu sekolah berperan penting dan membantu perkembangan tiap individu menjadi makhluk sosial sehingga dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang kelima adalah konservasi dan transmisi kultural, yaitu memelihara warisan budaya yang hidup dalam masyarakat dengan cara menyampaikannya kepada generasi muda. Dan yang terakhir adalah transisi dari rumah ke masyarakat. Di sekolah, kita akan mendapatkan kesempatan untuk mandiri dan bertanggung jawab sebagai persiapan sebelum turun ke masyarakat. Maka, secara umum, sekolah berfungsi untuk memberikan pengajaran kepada peserta didik sehingga dapat menjadi individu yang berguna baik untuk dirinya maupun untuk lingkungan. Yang selanjutnya adalah tujuan pendidikan sekolah. Karena pelaksanaan sekolah itu berjenjang, maka tujuannya juga akan berbeda di setiap jenjang. Pada jenjang pendidikan dasar yang mencakup SD, MI, SLDB, SMP, MTS, dan SMPLB, bertujuan untuk meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dan pada jenjang selanjutnya, yaitu pendidikan menengah yang mencakup SMA, Madrasah Aliyah, dan SMALB, memiliki tujuan untuk meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Pada jenjang ini juga memiliki jenis pendidikan menengah kejuruan yang mencakup SMK dan Madrasah Aliyah kejuruan, sehingga tujuannya disesuaikan dengan kejuruannya. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pendidikan sekolah adalah mewujudkan potensi peserta didik demi kepentingan di masa sekarang dan yang akan datang. Kata Syarifudin dan Kurniasi, masyarakat adalah sekelompok manusia yang berintegrasi secara terorganisasi, menempati daerah-daerah tertentu dan mengikuti suatu cara hidup dan budaya tertentu. Masyarakat mencakup sekelompok orang yang berinteraksi antara sesamanya dan akan saling tergantung dan terikat oleh nilai norma yang dipatuhi bersama. Masyarakat dapat merupakan suatu kesatuan hidup dalam arti luas maupun arti sempit. Nah, seperti masyarakat berbangsa maupun kesatuan dalam kelompok suatu desa dalam suatu marga. Ciri masyarakat sebagai kesatuan hidup adalah adanya interaksi antara warga, pola tingkah lakunya diatur oleh adat istiadat, norma, hukum, dan aturan yang khas, dan adanya rasa identitas yang mengikat warga seperti kesatuan wilayah, kesatuan adat istiadat, rasa identitas, dan rasa loyalitas. Poin terakhir merupakan contoh dari patriotisme, jiwa korps, dan kesetiakawanan sosial. Kemudian ada masyarakat yang berbineka tunggal ika. Ciri-ciri masyarakat tersebut adalah secara horizontal adanya kesatuan sosial atau komunitas berdasarkan perbedaan suku, agama, adat istiadat, dan kedaerahan. Kemudian secara vertikal adanya perbedaan pola kehidupan antara lapisan atas, menengah, dan lapisan rendah. Kehidupan bermasyarakat mempunyai keterkaitan kuat dengan pendidikan. Ini dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan, jalur sekolah maupun luar sekolah. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai peran dan fungsi pendidikan dan dapat menjadi sumber belajar dan akan bisa mendidik diri sendiri dari sumber belajar yang ada di masyarakat. Seperti yang sudah dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa pendidikan masyarakat berbeda dengan pendidikan sekolah atau pendidikan formal. Pendidikan masyarakat termasuk pendidikan non-formal sebagaimana telah dijelaskan pada UU SPNI nomor 20 tahun 2001
2003 pasal 26 ayat 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Isi pasal ini menjelaskan secara tersurat bahwa fungsi pendidikan masyarakat sebagai pendidikan non-formal mempunyai 3 fungsi, yaitu sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal. Pendidikan non-formal ini dimanfaatkan untuk memberi kesempatan kepada warga masyarakat, baik anak-anak maupun orang dewasa, yang tidak mendapatkan kesempatan mengikuti pendidikan di sekolah dengan alasan tertentu. Pendidikan non-formal juga memperluas pemahaman materi pelajaran tertentu di pendidikan formal. Juga dapat memberikan pengetahuan baru dan keterampilan yang berkaitan dengan lapangan kerja atau penampilan diri dalam masyarakat. Sekarang kita masuk ke materi perbedaan pendidikan formal dan juga non-formal. Sebelum kita ke perbedaannya, kita harus terlebih dahulu mengetahui penjelasan terkait pendidikan formal dan juga non-formal. Oleh karena itu, mari kita dengarkan penjelasan materi berikut ini. Pendidikan formal. Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di institusi atau sekolah pada umumnya. Peraturan mengenai pendidikan formal tertuang dalam pasal 1 ayat 6 Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 yang berisi tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan, di mana jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Karena pendidikan ini bersifat formal dan diakui negara, maka pendidikan ini menjadi jenis pendidikan yang paling sering dilakukan oleh masyarakat. Pendidikan formal mempunyai berbagai karakteristik, seperti memiliki kurikulum yang jelas, menerapkan syarat tertentu bagi peserta didik, materi pembelajaran yang digunakan bersifat akademis, serta proses pendidikannya cukup lama, di mana pendidik harus memenuhi kualifikasi tertentu. Penyelenggaraan pendidik berasal dari pihak pemerintah maupun swasta. Oleh karena itu, peserta didik mengikuti ujian formal, yang adanya pembekalan administrasi yang seragam dan kredensial. Pendidikan non-formal merupakan pendidikan yang bukan formal, di mana dilaksanakan secara berjenjang dan terstruktur guna memenuhi kebutuhan masyarakat tertentu dalam mendapatkan pengetahuan, latihan, dan juga bimbingan, sehingga mampu bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, dan negara. Karakteristik dari pendidikan non-formal yaitu umumnya bertujuan untuk memperoleh keterampilan yang segera akan dimanfaatkan, berpusat pada peserta didik tertentu, waktu pembelajaran yang relatif singkat dan berkesinambungan, menggunakan kurikulum kafetaria, dan metode pembelajaran yang partisipatif, di mana sumber-sumbernya berasal dari lokal dan kredensial. Udah dengar kan penjelasan apa itu pendidikan formal dan juga non-formal? Nah, kalau kita udah dengar, pasti beberapa dari kita udah mulai terbayang apa aja perbedaan-perbedaan yang ada pada pendidikan formal dan juga non-formal. Untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan penjelasan selanjutnya. Pendidikan formal dan juga non-formal memiliki beberapa perbedaan. Yang pertama ada pada tujuan. Tujuan pendidikan formal yaitu untuk jangka panjang dan umum, sedangkan pada pendidikan non-formal memiliki tujuan untuk jangka pendek dan khusus. Yang kedua ada pada waktu. Pendidikan formal memiliki waktu yang relatif lama, sedangkan pada pendidikan non-formal memiliki waktu yang relatif singkat. Yang ketiga ada pada isi program. Pendidikan formal memiliki kurikulum disusun secara terpusat dan seragam berdasarkan kepentingan lembaga di tingkat nasional. Menyusun kurikulum berupa paket dan dikenakan kepada semua peserta didik sesuai dengan jenis dan jenjangnya. Sedangkan pada pendidikan non-formal, kurikulum berpusat pada kepentingan peserta didik. Keempat, ada pada proses pembelajaran, di mana pendidikan non-formal dipusatkan di lingkungan sekolah, sedangkan pendidikan non-formal dipusatkan di lingkungan masyarakat dan lembaga. Yang terakhir, ada pada pengendalian. Pendidikan formal dilakukan oleh pengelola di tingkat yang lebih tinggi, sedangkan pada pendidikan non-formal dilakukan oleh pelaksanaan program dan peserta didik.